Video ini aku rekomendasikan buat teman-teman yang mau jualan di Shopee ataupun yang baru memulai. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya buat teman-teman semua. Hai guys, welcome back to my channel di Belajar Bareng. Nah, di video kali ini aku mau share gimana sih caranya mendapatkan orderan pertama ataupun pecah telur dari Shopee. Buat kalian yang mau jualan di Shopee, tonton video ini sampai habis, jangan di skip, dan jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari aku seputar tip and trik dan juga tutorial. Tapi sebelum itu aku mau story sedikit ya. Awal mula aku jualan online itu di tahun 2019 bulan 2 ya, awal bulan 2. Nah, itu aku jualannya masih via FB ya, dengan fitur marketplace. Yang mana waktu itu marketplace Facebook ini baru-baru buka ya. Jadi aku coba upload di situ dan alhamdulillah ternyata lumayan banyak ya chat-chat yang masuk. Itu ada sekitar 50 sampai 100 lebih chat per hari yang masuk. Cuma mungkin agak kerja ekstra ya kita ngelayaninya. Ada mungkin yang beberapa kali chat sudah closing, ada juga mungkin yang bertele-tele-bele ya. Ada juga mungkin yang kayak drama Korea panjang banget, ada juga yang mungkin seperti wartawan tanya-nanya mulu, ada juga ya. Pokoknya kita bakalan ketemu beragam karakter di situ. Nah, untuk pengantarannya waktu itu kita antar langsung ke rumah customer ya. Jadi kita kumpulkan misalnya satu hari itu ada 5 sampai 6 orderan, kita jadwalkan untuk pengantaran di hari itu gitu ya. Nah, seperti biasa yang namanya jualan pasti tidak lepas dari yang namanya PHP. Jadi mungkin ada aja ya ketika kita ngantar itu alasannya mendadak pulang kampung, alasan mendadak pergi keluar, mendadak-mendadaknya banyak ya. Nah, untuk pengantaran biasanya aku minta ongkir ya 5.000 sampai 10.000 tergantung jaraknya. Nah, waktu itu kita masih bawa kayak ini ya, kayak tas pulang kampung itu ya. Jadi kita kita bawa cukup banyak barang. Jadi biar customer itu bisa milih juga, karena tak jarang ya ketika customer itu awalnya cuma beli 2 atau 3 barang ya. Jadi ketika melihat barang yang lain dia suka gitu. Jadi beli banyak jadinya ya. Dan alhamdulillah ya, kadang satu hari itu kita bisa dapatkan 600.000 sampai 1,7. Dengan waktu itu untungnya masih lumayan banget ya, beda dengan zaman jualan online sekarang. Nah, di bulan Maret 2020 masuklah kita ke masa pandemi ya, di mana orang tidak boleh keluar rumah ya. Jadi itu menyulitkan juga ya buat pedagang-pedagang offline seperti kita, karena tidak bisa berinteraksi langsung untuk jual beli seperti itu ya. Sampai beberapa bulan aku tuh nggak ada jualan ya, karena kan memang dibatasi ya untuk berinteraksi secara langsung. So, akhirnya setelah mikir-mikir, jadi aku teringat akan satu marketplace ya yang biasa aku belanja di situ. Jadi aku terpikir untuk mencoba jualan di Shopee. Nah, aku mulai jualan dan upload produk di Shopee itu sekitar tanggal 20 bulan 10 2021 ya. Jadi sebelumnya aku juga sudah belajar ya mengenai gimana sih caranya jualan di Shopee ya, via YouTube, via pokoknya media sosial ataupun apa ya. Aku cari ilmunya di situ ya. Nah, dan alhamdulillah ya nggak butuh waktu lama ya, cuman sekitar 3 atau 4 hari ya aku sudah dapat orderan pertama. Waktu itu orderannya adalah tas ya. Waktu itu aku masih jualan tas Jim Honey. Dan parahnya itu ya, fisiknya itu belum ada di aku ya, karena waktu itu tasnya itu baru aku pesan, jadi masih OTW. Nah, sampai aku dapat tanda merah ya untuk pengiriman, karena biasanya 2 hari atau 3 hari barang itu nggak dikirim akan muncul notifikasi merah ataupun peringatan. Customernya juga udah ngechat kok belum dikirim kak gitu. Tapi alhamdulillah customernya tuh baik banget ya. Itu customer pertama aku ya dari Taluk Kuantan ya. Itu baik banget. Jadi setelah aku jelasin, alhamdulillah kakaknya ngerti. Aku sempat berpikir nih customer bakalan ngasih bintang jelek gitu ya. Nah, finally aku tunggu-tunggu, akhirnya pas di hari terakhir itu untuk batasan pengirimannya itu ya, akhirnya paket datangnya pun itu malam aku pergi sama keluarga aku ke JNT, langsung aku bawa bubble wrap sama plastik packingnya ya. Jadi langsung ambil paket, langsung aku packing di situ ya, langsung aku antar.
Nah, setelah aku kirim, besoknya aku chat customernya ya, aku say sorry ya, permintaan maaf kak, mohon maaf, bla 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 bla. Akhirnya kakaknya tuh ngerti ya, alhamdulillah, dan finally kakaknya tuh kasih bintang 5 dan kasih ulasan yang bagus banget. Oh ya guys, sebenarnya istri aku sudah duluan buka toko di Shopee ya, kurang lebih sekitar 6 atau 7 bulan. Tapi selama 6 atau 7 bulan itu jualannya cuma 2 biji ya. Nah, disinilah perlu kita garis bawahi ya. Perlu banget ya untuk kita belajar dulu sebelum menekuni sesuatu, ataupun mungkin learning by doing ya. Kalau kalian mau dapat infonya gratis, kalian bisa lihat tip-tipnya itu dari YouTube salah satunya ya. Jadi setelah aku posting beberapa tas ya, lanjut aku posting produk-produk aku yang tadi ya. Aku kan jualan pakaian anak ya, aku posting pakaian anak. Dan alhamdulillah selang beberapa lama ya, itu juga pecah telur ya. Oke guys, ini aku spill ya, omset aku di beberapa bulan pertama. Tadi aku jualannya di bulan 10 ya, sekitar tanggal 20-an. Nah, kita coba cek omsetnya untuk bulan Oktober 2021. Pastinya masih dikit ya. Oke, kita atur dulu ya. Kalian bisa lihat penghasilan. Nah, untuk penghasilan ini adalah penghasilan apa namanya setelah dipotong biaya adminnya Shopee ya. Nah, kalian bisa lihat ya guys, itu 235.000. Itu tanggalnya bisa kalian lihat ya, tanggal 24 Oktober 2021. Nah, kemudian di bulan November aku udah mulai masukkan pakaian anak ya. Nah, ada peningkatan lagi ya, ada peningkatan jadi 3.200.000. Kita cek untuk bulan Desembernya. Nah, bulan Desembernya juga ada peningkatan lagi ya, jadi 4.200.000 karena aku udah makin banyak masukin pakaian anak ya. Dan di bulan April, ini bulan puasa ya. Ini aku dapat 31 jutaan ya. Oke guys, itu tadi story singkat ya mengenai awal mula aku jualan ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan gimana sih caranya pecah telur ataupun mendapatkan orderan pertama dari Shopee. Ini dia tip and triknya. Ini aku share berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Yang pertama, tawarkan produk jualanmu itu ke teman, tetangga, ataupun saudara. Contohnya, aku jualan pakaian anak ya. Aku bisa tawarkan produk ini ke teman, tetangga, atau saudara aku yang sudah punya anak. Nah, mereka butuh nggak? Pasti butuh ya kalau untuk pakaian anak. Ataupun misalkan kamu jualan skincare, kamu tawarkan ke orang-orang yang mungkin usianya 17 tahun ke atas. Biasanya untuk usia 17 tahun ke atas, anak gadis ya, emak-emak sampai apa, itu pasti yang namanya butuh skincare ya. Intinya akan lebih tepat ketika kamu menawarkannya ke orang yang membutuhkan. Nah, setelah misalnya ada yang mau beli produk yang kalian tawarkan, kalian arahkan dia untuk belanja di Shopee. Tapi bang, aku belum punya Shopee, gimana solusinya? Oke, ini solusinya ya. Jadi misalkan kalau teman atau saudara kamu itu tidak mempunyai akun Shopee, kamu bisa gunakan akun Shopee kamu lainnya ya di HP yang lain ya. Nah, nanti ke alamatnya itu kalian buat alamat si pembeli. Karena yang namanya penjual online itu jarang banget punya HP satu ya. Jadi perlu digarisbawahi di sini HP yang kalian gunakan adalah HP yang tidak pernah kalian login logout di akun Shopee utama kalian. Karena kalau misalnya kalian di HP ini juga sering login logout di akun Shopee jualan kalian, itu bakalan terdeteksi nantinya sebagai aktivitas yang mencurigakan. Untuk cara menambah alamatnya seperti ini ya, aku tutorialkan ya. Masuk ke profil, lalu tekan simbol pengaturan, lalu klik alamat saya. Nah, setelah barang dikirim, kalian jangan lupa ya, chat lagi teman atau saudara kalian itu, minta bantu review ya. Review dan kasih bintang 5-nya ya. Nah, untuk reviewnya sendiri, kalian usahakan harus memasukkan foto dan video ya. Karena ini nanti akan menjadikan referensi juga ya, buat calon pembeli lainnya ketika mau membeli produk kalian. Jadi dia bisa membandingkan antara produk yang disematkan di etalase seller sama yang dilampirkan oleh si pembeli gitu. Biar pembeli lebih make sure. Nah, yang kedua, minta teman atau saudara kalian untuk membeli produk kalian dengan pakai uang kalian dulu. Karena nantinya ujung-ujungnya kan bakalan masuk ke dompet kalian juga kan setelah nanti pesanan selesai. Jadi ini mungkin lebih diperuntukkan kalau misalkan produk yang kalian tawarkan itu ke teman atau saudara, dia nggak butuh gitu. Jadi
Ya solusinya seperti ini, kalian talangi pakai uang kalian dulu ya, karena nanti pada akhirnya bakalan masuk juga kan ke dompet kalian. Nah, setelah barangnya nanti nyampe, terus kalian kirim foto produknya ke dia ya, minta bantu review. Terus yang ketiga, fake order. Ini aku nggak rekomendasiin ya. Kalau fake order ini aku nggak rekomendasiin. Kenapa sih? Karena kalau ketahuan berbahaya ya. Apalagi sekarang Shopee udah lebih gimana ya, lebih ketat ya. Jadi kalau misalnya apalagi kemarin kan sempat viral kan di platform sebelah mengenai fake order kan. Nah itu aku nggak rekomendasiin ya. Karena kalau ketahuan bakalan berbahaya di akun kalian. Nah cara yang keempat adalah kalian pengorbanan dulu ya, jual dengan harga pengorbanan ya, dengan harga pengorbanan artinya kalian jual di bawah harga pasar ya. Bisa jadi kalian mungkin dapat untungnya dikit, atau mungkin bisa jadi nggak dapat untung, atau bisa jadi rugi sedikit. Nah tapi karena seperti ini ya, kadang customer itu ada ya cuman beda 1000 2000 aja, tapi dia mikirnya tuh minta ampun gitu ya. Rugi dong bang, tapi kalian nggak perlu khawatir ya, karena ini kan tidak berlangsung lama. Jadi ketika kalian mungkin sudah laku sekitar 3 ataupun 5 produk, kalian bisa naikkan harganya lagi ya. Naikkan sedikit-sedikit. Lagian juga kita nurunkannya juga nggak jauh-jauh ya. Misalkan kalau harga rata-rata kompetitor itu adalah harganya di 80.000, kalian bisa jual dengan harga 78.900 gitu ya. Nah kalian selalu gunakan harga-harga yang mendekati itu ya, karena itu secara psikologis ya, ketika orang melihat suatu harga, dia akan melihat dua angka di depannya aja ya, dua angka di depannya, dia nggak lihat angka kecil di belakang gitu. Aku kasih tahu ya, tip and trick marketing ya. Kalian pernah nggak pergi ke mall ya, ketika kalian lewat nih dari seberang gitu kan, dari seberang, terus kalian lihat angka 70% itu besar banget ya. Nah, up to-nya kecil. Jadi kalian hanya melihat diskon, oh ada diskon 70%. Jadi gimana caranya orang tertarik aja dulu ya, tertarik aja dulu, mendekat, kemudian walaupun pada akhirnya setelah mendekat kalian bakalan kecewa, oh ternyata up to gitu. Nah seperti itulah trik marketing ya. Gimana caranya menarik perhatian aja dulu, menarik perhatian. Karena gimana caranya kalau misalnya orang aja nggak memperhatikan, gimana caranya bisa mendatangkan sebuah penjualan gitu. Oke guys, ini aku contohkan ya produk yang baru aku tambahkan. Nah di sini aku buat harganya itu di bawah harga pasar sedikit, tapi dibilang rugi aku nggak rugi ya, cuman untungnya tipis banget. Nah ini udah laku 3 pieces ya untuk krimnya. Nah tapi di sini ada yang kasih bintang 41 ya, nanti akan aku kasih tahu triknya untuk mendapatkan bintang 5 ya di video selanjutnya. Nah di sini kita mau riset ya, berapa sih harga rata-rata kompetitor ya. Kita masuk ke mesin pencarian ya, kita ketikkan keywordnya ya. Nah untuk harganya sebenarnya itu aku set 82.400 ya, cuma karena lagi ikut promosi Shopee jadi harganya jadi 80.900. Nah di sini ada yang harganya 87 ya, 88, 84.000, 81. Karena di sini kita mau cari rating produk dulu ya. Jadi ada rating produk, dapat rating produk sekitar 4 atau 5, baru kita naikkan lagi harganya ya. Oke guys, sekian tip and trick dari aku ya. Semoga memberikan manfaat buat teman-teman.